Halo sobat semua, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam Things Math YouTube channel. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang function dan linear graph, atau di dalam bahasa Indonesia adalah tentang fungsi dan grafik linear. Jadi, di sini saya akan membahas soal ulangan yang saya sudah berikan kepada anak kelas 7. Jadi di sini kita mulai dengan soal yang pertama. Sini dikasih tahu bahwa ada titik A di koordinatnya adalah 8,7. Kemudian ada titik B yaitu ada 8,4. Nah, kemudian kita harus ngeplot kedua titik tersebut di dalam Cartesian plane yang sudah disiapkan ya. Jadi ini saya asumsikan atau saya anggap di sini adalah titik 0,0 begitu ya. Maka di sini 1, 2, sini 1, kemudian sini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti di sini anggap 8 ya. Kemudian ini 9, 10, dan ini adalah 11. Nah, kemudian di sini karena ini 0, berarti yang ini di sini 0, berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, jadi saya buat di sini 1, kemudian di sini 3, kemudian di sini 5, kemudian di sini adalah 7. Seperti itu ya. Nah, 8,4 berarti 8,4 itu ada di sini. Oke. Kemudian 8,7 berarti ada di sini. Nih, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, inilah, tetapi terserah kalian mau menentukan titik 0,0-nya di mana. Jadi, saya mengasumsikan titik 0,0 saya di sini, begitu ya. Oke, jadi kurang lebih ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah, kita harus mencari dua buah titiknya lagi, yaitu adalah titik C dan juga titik D, di mana nanti keempat titik ini akan membentuk suatu persegi atau square. Jadi, kita cari dulu nih, A ke B, ini berarti kalau saya anggap sebagai lebarnya, ini bukan berarti ada 3 satuan ya. Nah, karena dia adalah square, berarti dia harus memiliki panjang dan lebar yang sama. Nah, kalau dia A ke B itu sisinya adalah 3 satuan, berarti ini persegi saya bisa ke kanan atau juga bisa ke kiri. Jadi ada dua buah jawaban ya. Nah, jadi saya anggap yang ke kanan, berarti di sini 9, kemudian di 10, kemudian di sini 11. Berarti saya anggap ini adalah titik C. Kemudian ini anggaplah adalah titik D. Berarti di sini titik C-nya adalah 11,7. Atau juga bisa titik D-nya adalah 11,4. Kalau untuk penamaan C sama D-nya kalian mau tukar-tukar juga gak apa-apa. Atau sebaliknya, titik C-nya saya bisa buat juga di sini. Kalau ini adalah 8, maka di sini adalah 7, kemudian di sini 6, berarti di sini adalah 5. Saya bisa juga anggap di sini buat C-nya, kemudian di sini saya juga bisa anggap buat D-nya. Nah, di mana titik C di sini berarti adalah 5,7, kemudian 5,4. Jadi untuk nilai C-nya ini banyak sekali. Bisa 5,7 dan D-nya bisa 5,4 atau sebaliknya. Nanti jadi kalian bisa menuliskan di sini 5,4 baru sini 5,7 ya. Terserah kalian tukar-tukar, atau 11,7 kemudian 11,4. Tapi pasangannya yang saya perlu perhatikan seperti itu ya. Ini 11,7. Jadi dia selisihnya harus 3. Gitu ya. Dan yang ini sama yang sebelumnya juga selisihnya adalah 3. Kalau di sini 8, maka 5 sama 8 juga 3. Kemudian 8 dengan 11 juga 3. Jadi kurang lebih ada dua buah jawabannya. Bisa 5 ke 7, 5 ke 4, kemudian 11,7 sama 11,4. Oke, jadi beginilah penyelesaian untuk soal nomor 1. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 sudah diberikan persamaan garisnya, yaitu adalah Y sama dengan minus 3X ditambah 2. Kemudian kita harus melengkapi tabel ini. Ya sudah, berarti ini gampang sekali. Kita substitusi saja X sama dengan minus 2 ke dalam soal ini. Gitu ya, berarti minus 3 dikalikan dengan minus 2, berarti 6. 6 ditambah 2 menghasilkan 8. Berarti benar ya. Kemudian kita harus mencari kira-kira itu 5. Ketika Y-nya 5 itu pada saat X berapa? Ya sudah, kita masukkan saja 5 sama dengan
minus 3x ditambah 2. Kemudian, berarti kan 5 dikurang 2 sama dengan minus 3x. Berarti 3 sama dengan minus 3x. Sehingga x-nya adalah minus 1. Sehingga di sini adalah minus 1. Kemudian, kalau pada saat x-nya adalah 1, y-nya berapa? Tinggal disubstitusi saja ke sini. Berarti min 3 dikali 1 berarti minus 3. Minus 3 ditambah 2 berarti minus 1. Kemudian, selanjutnya, kalau minus 4 itu pada saat y-nya adalah minus 4, itu pada saat x berapa? Ya sama aja, tinggal kalian lakukan aja operasi aljabarnya begitu ya. Minus 4 sama dengan minus 3x plus 2. Berarti sama dengan minus 4 minus 2 sama dengan minus 3x. Berarti minus 6 sama dengan minus 3x. Minus 3 harus dikali siapa supaya menjadi minus 6? Maka x-nya adalah 2. Sehingga di sini adalah 2. Kemudian yang terakhir, pada saat x-nya adalah 3, y-nya berapa? Berarti tinggal kalian substitusi saja. Minus 3 dikalikan dengan 3, minus 9. Minus 9 ditambah 2 berarti minus 7. Nah, kelima buah titik ini yakni adalah minus 2,8, baru minus 1,5, sampai terakhir adalah 3, minus 7. Ini kalian harus gambar di sini. Gitu ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan bantuan begitu ya dengan aplikasi GeoGebra. Jadi di sini tadi yang min 2,8 sampai 3, minus 7 itu saya anggap seperti abjad A, B, C, D, dan E yang terakhir begitu ya. Nah, sekarang kita harus plotting. Jadi kalau di sini 2, minus 8 ya berarti di sini itu A-nya. Minus 1,7 ya berarti di sini B-nya. Kemudian 1, minus 1 berarti di sini adalah C-nya. Kemudian 2, minus 4 ya berarti di sini. Dan yang terakhir adalah 3, minus 7 berarti ada di sini. Nah, karena kalian dimintakan menggambar linear function. Jadi ini kalian harus pastikan kalian mendapatkan garisnya. Begitu ya. Karena y sama dengan min 3x ditambah 2 itu adalah suatu persamaan garis lurus. Pasti bentuknya adalah garis lurus. Jadi kalau kalian hanya memberi kelima buah titiknya ini, dan kalian tidak kasih garis lurusnya, maka poin kalian tidak akan full seperti itu ya. Nah, itulah pengerjaan untuk yang soal nomor 2. Lalu kalau untuk soal nomor 3, ini diminta kalian untuk mencari gradien dari garis yang berwarna merah. Jadi yang garis berwarna merah itu kan adalah yang ini nih, garis berwarna merah. Oke, garis berwarna merah kan yang ini nih. Berarti kalau dia garis berwarna merah, kita mencari gradiennya itu berarti gampang banget aja. Oke, gradien itu kan sistemnya adalah rise over run. Gitu ya, rise over run. Sehingga rise over run-nya kita lihat aja. Nih, saya ngambil titik yang di sini sama titik yang di sini, begitu ya. Maka di sini berarti saya anggap titik yang untuk membentuk mereka segi 3 siku-siku. Jadi saya kalau anggap ini adalah titik A, kemudian titik B. Nah, kemudian yang titik C-nya, ini saya ganti warna hitam aja biar kelihatan. Sini titik C-nya, gitu ya. Maka untuk mendapatkan rise over run-nya berarti dari A ke C dulu, A ke C. Kemudian C ke B. Nah, kita hitung deh. A ke C, berarti rise-nya itu A ke C. A ke C itu karena dia turun satu satuan, dari 3 ke 2 berarti kan dia menjadi minus 1, karena dia turunnya ke bawah. Gitu ya. Kemudian dari 2 menjadi dari 0, ini untuk X-nya dari 0 menjadi 5. Berarti dia run sebanyak 5 satuan. Sehingga gradiennya adalah min 1/5. Begitu ya untuk gradien yang garis berwarna merah. Kemudian, lalu bagaimana untuk garis yang berwarna kuning? Nah, sekarang kita cari yang berwarna kuning. Ini kan yang berwarna kuning. Nah, kalau kita perhatikan yang berwarna kuning ini kalau kita menggunakan konsep rise over run, gitu ya. Rise itu kan nilai y. Nah, di sini kalau kita lihat nilai y-nya, ambil aja 2 buah titik ini sama ini contohnya begitu ya. Nah, maka kita lihat di sini tuh untuk yang garis yang model seperti ini tuh yang sejajar dengan sumbu y, begitu ya. Ini kan dia pasti ada rise-nya, pasti ada nilainya begitu ya. Ini pasti ada nilainya. Sedangkan run-nya tidak ada nilai x-nya, sehingga ini sudah pasti 0 untuk yang run-nya. Sedangkan yang rise-nya itu pasti mau 1 kayak mau 2 pasti ada nilai. Ini pasti ada nilai.
Nah, jadi kalau dalam kasusnya gini, ketika saya memilih yang tadi 2 buah titik yang saya udah sebutkan di awal tadi, yaitu saya memilih untuk titik ini, titik min 4,0 sama min 4,1, berarti dia adalah satu satuan begitu. Mau terserah, mau kalian anggap dia turun dulu atau kalian anggap naik dulu ya sama aja. Intinya adalah something dibagi 0. Nah, kalau something dibagi 0, berarti gradien daripada garis berwarna kuning ini adalah something atau something dibagi 0. Itu pasti undefined. Karena sesuatu yang dibagi dengan 0 itu tidak bisa didefinisikan. Sehingga gradien untuk garis yang kuning adalah undefined. Kemudian garis yang berwarna hijau. Garis yang berwarna hijau itu kan ini. Begitu ya. Ini gampang sekali sih. Kalian mau milih, intinya adalah untuk mencari gradien itu, kalian hanya perlu mencari 2 buah titik saja begitu ya. Nah, jadi contohnya yang paling gampang adalah yang ini. Sama yang ini begitu ya. Kemudian saya mengambil titik C-nya di sini. Ini titik, anggap titik A. Kemudian ada titik B, kemudian anggap titik C. Berarti untuk gradien yang mencari gradien yang garis berwarna hijau ini berarti saya A ke C dulu, kemudian C ke B. Sehingga rise of run-nya, nah rise-nya itu adalah lihat A ke C, yaitu adalah dari 0 menjadi minus 2. Berarti dia turun 2 satuan, jadi minus 2. Kemudian dia dari 0, lihat X-nya, dari 0 sampai sekarang di B-nya itu adalah 4. Nah, sehingga dia minus 2/4, which is adalah minus setengah. Sehingga gradien untuk garis berwarna hijau itu adalah min setengah. Begitu ya. Kemudian kita harus mencari gradien garis yang berwarna biru. Nah, garis yang berwarna biru itu adalah yang ini. Yang ini yang garis berwarna biru. Oke, jadi saya hapus dulu supaya membantu untuk yang lainnya bisa lebih clear seperti itu ya. Saya hapus dulu. Oke, sama prinsipnya. Untuk mencari gradien itu kalian hanya perlu 2 buah titik saja. Terserah kalian mau titiknya yang mana saja. Nyaman-nyamannya saja, begitu ya. Oke, sehingga untuk yang biru ini, itu kalian contohnya ambil aja 2 buah titik yang paling gampang, begitu ya. Jadi, mungkin titiknya adalah ini contohnya. Oke, sama ini, begitu ya. Nah, berarti anggap ini adalah A-nya, kemudian ini anggap adalah B-nya, maka di sini adalah titik C-nya yang mereka membentuk segitiga siku-siku. Maka untuk menentukan rise of run-nya, berarti B ke C, oke, kemudian C ke A. Nah, sehingga rise-nya, of run-nya, kita bisa lihat, dari dia Y-nya adalah 0, sekarang dia jadi minus 3, berarti dia turun 3 satuan. Perhatikan arah panah saya begitu karena ke bawah ya, negatif. Kalau dia naik ke atas berarti dia positif. Nah, sedangkan run-nya itu atau nilai X-nya itu dari C ke A. C ke A itu juga ke kiri, berarti dia juga negatif. Berapa satuan? Kita lihat dari 2 menjadi 0. Berarti dia mundur 2 satuan atau berpindah sebanyak 2 satuan. Sehingga minus 3 dibagi minus 2 menjadi 3/2. Maka gradien untuk persamaan garis, untuk garis yang berwarna biru itu adalah 3/2. Nah, sekarang lalu bagaimana yang purple? Purple itu yang ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang purple ini unik sekali. Uniknya adalah, maka kalau kamu perhatikan, ini garis yang model begini, ini hanya punya run. Oke, jadi kalau saya anggap garisnya adalah titiknya di sini, adalah yang min 5,0 sama min 1,0. Begitu ya. Sorry, ini titiknya adalah minus 5, minus 1,5, 1,5 minus 3/2 karena di sini ya. Kemudian yang minus 1 sama minus 1,5 begitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan yang model garis seperti ini rise-nya itu tidak ada karena nggak ada nilainya, nggak ada yang naik ke atasnya. Sehingga rise-nya pasti 0. Sedangkan untuk run-nya mau kalian pilih 2 buah titik pasti ada nilainya.
pasti ada nilainya. Kalau dalam kasus ini, berarti dari minus 5 menjadi minus 1. Berarti dia berpindah berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 0 per 4. 0 per 4, 0 dibagi dengan something, itu pasti adalah 0. Sehingga model garis yang sejajar dengan sumbu X itu pasti adalah yang memiliki gradien sama dengan 0. Jadi, kalau persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y, gitu ya, itu pasti gradiennya undefined. Sedangkan kalau persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X, itu pasti gradiennya adalah 0. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan garisnya. Persamaan garis itu kan umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Di mana M itu adalah gradiennya, kemudian C itu adalah Y-intercept-nya. Titik potong atau nilai konstantanya. Itu kita lihatnya pada sumbu Y. Nah, sekarang kita perhatikan yang red line, garis yang berwarna merah. Nah, garis yang berwarna merah tadi ini kan memotong di 0,3. Nah, ini kan memotong di 0,3 untuk sumbu Y-nya begitu ya. Maka si 3 ini otomatis sebagai nilai C-nya. Nah, tadi gradiennya tadi, itu kan kita sudah tahu. Yaitu adalah min 1/5 atau min 0,2. Sehingga persamaan garisnya tinggal kita masukkan saja. Y sama dengan MX plus C. Di mana M-nya adalah min 1/5 dengan C-nya adalah 3. Maka persamaan garisnya Y sama dengan min 1/5X ditambah 3. Nah, sekarang kita perhatikan yang green line. Ya. Nah, green line itu kan berarti gradiennya adalah setengah. Sekarang kita lihat C-nya berapa. Nah, green line ini memotong di titik ini. Gitu ya. Titik ini adalah titik 0,0. Berarti otomatis C-nya itu adalah nilai Y. Ini. Sehingga dia adalah 0. Berarti untuk yang garis berwarna hijau Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya adalah tadi min setengah dan C-nya adalah 0. Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan min setengah X. Gitu ya, karena tadi kita cek gradiennya adalah min setengah ya. Kemudian yang terakhir, garis berwarna biru. Nah, untuk garis yang berwarna biru, ini kita lihat. Ini kan garis berwarna biru tadi kita udah mengetahui gradiennya itu adalah 3/2. Nah, kita lihat aja. Dia kan memotong di titik ini nih. Ini kan berarti titiknya adalah 0,-3. Berarti inilah yang menjadi nilai C-nya. Si minus 3 itu adalah nilai C-nya. Sehingga persamaan daripada garis ini jadinya adalah Y sama dengan MX plus C. Di mana M-nya adalah 3/2. Dengan C-nya adalah minus 3. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3/2X minus 3. Seperti itu. Jadi demikian pengerjaan untuk soal nomor 3 ya. Dan soal yang terakhir, yaitu adalah soal nomor 4. Jadi di sini ada seorang akuntan, di mana dia untuk konsultan fee-nya begitu ya, itu dia ibaratnya itu kamu pokoknya panggil aja dia begitu ya, itu kamu udah harus bayar $50. Nah, sedangkan setelah kamu minta bantuannya dia untuk per 1 jamnya, itu kamu harus membayar $20. Artinya apa? Orang tersebut atau akuntan tersebut, kamu belum bekerja aja dia, kamu sudah harus bayar $50. Nah, lalu setelah bekerja berarti gimana? Nah, berarti dia untuk yang bekerja dia 1 jam, itu berarti adalah $50 ditambah 20 dikali 1 jam. Karena tadi untuk 1 per jamnya kamu harus bayar $20. Maka kalau si akuntan tersebut bekerja buat kamu, atau kamu minta bantuannya selama 1 jam, berarti kamu harus membayar $70. Lalu bagaimana kalau dia bekerja 2 jam? Ya sudah, berarti sama. Berarti dia adalah 50 ditambah 20 dikali 2. Which is $90. Nah, bagaimana kalau dia 3 jam? Berarti sama aja, tinggal 50 ditambah 20 dikali 3. Dia adalah $110. Nah, kalau kalian perhatikan, ini selalu selisihnya adalah 20. 20. Untuk yang ininya adalah 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Maka ini pasti secara hitungan pasti akan $130. Seperti itu ya. Nah, kemudian inilah yang kalian harus coba gambarkan di sini. Jadi di sini saya coba akan bantu kalian untuk menggambarkan ini ya. Di sini saya tinggal gunakan line saja begitu.
Oke. Kemudian line-nya saya taruh di sini. Nah, oke. Sekarang saya anggap dia di sini, ini kan 0, ini 1 jam, ini dia 2 jam, ini dia 3 jam, ini dia 4 jam, ini dia 5 jam, dan so on. Kalian bisa lanjutkan sendiri ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, ini saya buat, ini adalah per 10. Kemudian ini 20. Kemudian ini adalah 30. Kemudian ini adalah 40. Oke. 50. Mungkin ini terlalu ini ya. Takutnya nanti nggak cukup. Jadi saya buat saja, saya ganti. Jadi ini skalanya untuk satu kotaknya adalah saya menggunakan perbandingan 1:10 ya. Jadi untuk satu ininya ini per 2 kotaknya ini, per 1 kotaknya saya buat adalah 10 supaya untuk bisa nanti semuanya sampai ke atas seperti itu ya. Maka ini adalah sini 20, kemudian sini 40, 60, 80, 100, kemudian ini 120, dan selanjutnya kalian bisa lanjutkan ya 140. Ini untuk sumbu Y-nya. Maka tadi yang pada saat dia 0 dia harus membayar 50, berarti dia di sini. Kemudian pada saat dia 1 jam, dia harus membayar 70, berarti dia di sini. Kemudian dia pada saat 2 jam kalian harus membayar 90. Kemudian 3 jam kalian harus membayar 110. Dan yang terakhir pada saat 4 jam kalian harus membayar $130. Nah, baru kalian klik lagi lines. Jadi gambarnya nanti akan kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Jadi ini adalah kurva di mana hubungan antara jumlah uang yang kamu bayarkan dibagi di per waktunya. Jadi dari sini terlihat pada saat kamu belum menggunakan jasa si akuntan tersebut, itu baru kamu membayarnya adalah $50. Nanti per 1 jamnya itu akan naik $20 seperti itu. Jadi kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Oke. Kemudian dari di sini kita disuruh untuk mencari hubungannya. Bagaimana sih hubungannya dengan jumlah dolar yang kamu harus bayarkan atau jumlah yang kamu harus bayarkan dengan setiap waktu konsultasinya. Nah, kalau tadi kalian jeli memperhatikan begitu ya. Jadi kalau untuk pada saat dia masih T sama dengan 0, kalian harus membayar itu adalah $50 begitu ya. Sedangkan pada saat dia sudah mulai 1 jam, itu kalian harus membayarkan dia adalah 50 ditambah untuk 1 jamnya begitu ya. Untuk 1 jamnya adalah $20. Berarti pada saat T-nya adalah 1, maka si C ini adalah $50 ditambah 20 dikali 1. Berarti ini sama aja dengan 20 dikali 0 ya. Karena kan dia belum kerja, berarti yang $20-nya berarti dia belum dapat. Pada saat T-nya adalah 2, maka dia di sini adalah 50 ditambah 20 dikali 2. Nah, kalau kalian lanjutkan seterusnya, kalian akan melihat bahwa si 50 ini akan terus tetap begitu ya. Si $50 ini akan terus tetap. Kemudian si 20 ini juga akan terus tetap. Kemudian si T itu mengikutin. Gitu. Jadi pada saat T-nya 0, di sini juga 0. Pada saat T-nya 1, di sini juga 1. Pada saat T-nya 2, di sini juga 2. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, inilah persamaannya. Di mana uang yang kamu harus bayarkan atau biaya konsultasi itu adalah $50 ditambah 20 T-nya. Di mana T-nya di sini adalah hours. Seperti itu ya. Atau kalau kalian mengasumsikan ini banyaknya yang harus dibayarkan sebagai Y, kemudian waktu itu sebagai X, maka jadinya Y sama dengan 50 ditambah 20X. Nah, kalian kalau menjawab seperti ini juga gak jadi masalah, begitu ya. Nah, sekarang berapa sih total yang customer harus bayarkan kalau dia menggunakan jasa akuntan tersebut sebanyak 6 atau selama 6 jam? Itu gampang sekali, berarti tinggal C, yang tadi masukkan aja ke persamaannya, $50 ditambah 20T. Berarti jumlah yang harus dibayarkan adalah $50 ditambah 20 dikali 6.
which is ini adalah $120 begitu ya. Nah, ditambah dengan $50 sehingga itu sama dengan $170 begitu ya. Inilah yang harus dibayarkan. Atau dengan berdasarkan grafik juga kalau bisa kalian lihat, nanti kalau kalian lanjutkan ini 6 begitu ya. Maka dia di sini pasti nanti masih di 150 waktu dia 5 jam. Nanti kalau 6 jam mati kalau kalian lanjutkan ini di angka 170. Ini adalah 160. Kemudian ini adalah 180. Nah, kalau kalian ambil garis, tarik garis, nah di sini kan terlihat tuh. Gitu ya. Nah, kalau kita tarik ke bawah lagi. Nah, begitu. Jadi dia pada saat dia 6 jam itu kalian harus membayar $170 seperti itu ya. Oke. Saya harap semoga video ini membantu kalian untuk memahami penjelasan soal ujian yang sudah diberikan.